Tahun 1628, Sultan Agung hampir saja menghapus seluruh jejak Belanda dari tanah Jawa. Namun, hanya dalam hitungan detik, segalanya runtuh. Mengapa? Saya akan mengajak Anda menelusuri rahasia yang terkubur selama berabad-abad di balik tembok Batavia dan intrik berdarah di Keraton Mataram. Bayangkan tanah Jawa pada abad ke-17. Bau mesiu yang menusuk hidung bercampur dengan aroma amis darah di sepanjang pesisir utara. Di satu sisi, Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC yang dingin dan penuh perhitungan, berdiri di balik benteng Batavia yang kokoh. Di sisi lain, ribuan prajurit Mataram di bawah komando Tumenggung Bahureksa bergerak layaknya air bah yang siap meluap, membawa titah suci dari Sang Sultan Agung untuk membumi hanguskan kolonialisme. Ini bukan sekedar perang perebutan wilayah. Ini adalah benturan dua dunia. Mataram dengan konsep kekuasaan kosmis yang sakral, melawan VOC yang datang dengan logika komersial yang brutal dan hitung-hitungan profit. Dalam narasi sejarah arus utama, kita sering mendengar bahwa kegagalan Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia pada tahun 1628 dan 1629 hanyalah masalah klasik. Logistik yang putus, wabah malaria yang mengganas, serta benteng Belanda yang terlalu kokoh. Narasi ini tampak masuk akal, bukan? Begitu rapi, begitu linier. Namun pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kekuatan militer sebesar Mataram yang mampu menundukkan hampir seluruh tanah Jawa tiba-tiba terlihat begitu amatir saat berhadapan dengan tembok kayu dan batu VOC di Batavia? Ada sebuah celah besar dalam buku sejarah kita yang sengaja dibiarkan terbuka. Jika Anda membedah catatan harian dari para petinggi VOC seperti Jan Pieterszoon Koen, Anda akan menemukan sebuah pola yang janggal. Ternyata, kegagalan Mataram bukanlah murni karena faktor alam. Ada permainan intelijen tingkat tinggi, ada sabotase yang direncanakan dengan sangat rapi, dan yang paling mengejutkan, ada tangan-tangan di dalam lingkaran kekuasaan Mataram sendiri yang memastikan informasi mengenai pergerakan pasukan kita sampai ke tangan Belanda. Selama berpuluh-puluh tahun, Anda mungkin diajarkan di bangku sekolah bahwa kegagalan besar Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia pada tahun 1628 dan 1629 hanyalah masalah klasik. Logistik yang putus, wabah malaria yang mengganas, serta benteng Belanda yang terlalu kokoh. Narasi ini tampak masuk akal, bukan? Begitu rapi, begitu linier. Namun pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kekuatan militer sebesar Mataram yang mampu menundukkan hampir seluruh tanah Jawa tiba-tiba terlihat begitu amatir saat berhadapan dengan tembok kayu dan batu VOC di Batavia? Ada sebuah celah besar dalam buku sejarah kita yang sengaja dibiarkan terbuka. Jika Anda membedah catatan harian dari para petinggi VOC seperti Jan Pieterszoon Koen, Anda akan menemukan sebuah pola yang janggal. Ternyata, kegagalan Mataram bukanlah murni karena faktor alam. Ada permainan intelijen tingkat tinggi, ada sabotase yang direncanakan dengan sangat rapi, dan yang paling mengejutkan, ada tangan-tangan di dalam lingkaran kekuasaan Mataram sendiri yang memastikan informasi mengenai pergerakan pasukan kita sampai ke tangan Belanda. Mari kita bicara tentang logistik. Mengapa lumbung-lumbung padi Mataram yang dibangun di sepajan jalur pantai utara Jawa tiba-tiba terbakar habis sebelum pasukan mencapai Batavia? Sejarah sering menyebutnya sebagai aksi bumi hangus Belanda. Namun, bukti-bukti riset terbaru menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari sabotase orang dalam yang sudah disuap oleh agen-agen VOC. Mereka tahu persis titik-titik krusial yang harus dihancurkan, agar nyawa ribuan prajurit Mataram terancam kelaparan di tengah pengepungan. Lebih jauh lagi, Anda harus memahami bahwa perang ini bukan sekedar perang fisik antara pedang melawan meriam. Ini adalah perang kognitif. Belanda dengan cerdik memainkan ketakutan akan kekuatan mistik Mataram, sekaligus menyebarkan narasi ketidakpercayaan di antara para adipati daerah.
Mereka membiayai pengkhianatan, menciptakan perpecahan di dalam keraton, dan menggunakan agen rahasia yang menyamar sebagai pedagang untuk memetakan kekuatan pusat. Narasi yang Anda pelajari selama ini tentang kegagalan karena wabah dan logistik hanyalah kulit terluar. Itu adalah narasi yang dirancang untuk menutupi kebenaran bahwa Mataram sedang diserang dari dua sisi, dari depan oleh meriam VOC dan dari dalam oleh konspirasi yang membusuk. Mengapa narasi ini dipelihara? Karena mengakui adanya pengkhianatan besar di dalam internal kerajaan tentu jauh lebih menyakitkan daripada menyalahkan takdir berupa penyakit. Namun, sekarang saya bertanya kepada Anda, jika kita mengabaikan fakta bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menjual kedaulatan tanah ini demi segenggam keuntungan kolonial, apakah kita tidak sedang mengulangi kesalahan yang sama? Kebenaran yang tertutup debu sejarah ini menuntut kita untuk menilik kembali siapa sebenarnya yang memegang kendali di balik layar ketika Sultan Agung sedang berjuang mempertahankan martabat Nusantara. Di balik tembok megah Keraton Mataram, Sultan Agung tidak sekedar memerintah sebagai seorang raja. Beliau sedang merancang sebuah cetak biru besar untuk menyatukan tanah Jawa di bawah satu payung kekuasaan. Bayangkan atmosfer saat itu, aroma dupa yang pekat bercampur dengan ketegangan para panglima perang di ruang sidang. Bagi Sultan, Jawa bukanlah sekumpulan kerajaan kecil yang terpisah, melainkan satu kesatuan organis yang harus diselamatkan dari cengkraman asing. Namun, di pelabuhan utara, Batavia, VOC telah menancapkan kukunya. Secara ekonomis dan politis, kehadiran mereka adalah anomali yang sangat berbahaya. Bagi VOC, Batavia adalah pusat logistik dan akses perdagangan rempah global. Tapi bagi Sultan, itu adalah duri dalam daging yang jika dibiarkan tumbuh akan merusak tatanan kedaulatan tanah Jawa secara permanen. Anda perlu memahami bahwa ini bukan sekedar konflik wilayah biasa, melainkan benturan dua dunia. Konsep agraris feodal Mataram yang menjunjung tinggi kehormatan melawan logika komersial kolonial VOC yang dingin dan pragmatis. Mengapa Sultan begitu terobsesi? Karena beliau sadar akan satu hal, kolonialisme tidak pernah datang hanya untuk berdagang. Dalam dokumen-dokumen arsip VOC, kita melihat bagaimana mereka secara sistematis membangun benteng dan memonopoli komoditas. Sultan Agung membaca gerak-gerik ini dengan sangat tajam. Beliau melakukan transformasi militer besar-besaran. Mataram yang dulunya berbasis kekuatan agraris seketika diubah menjadi mesin perang yang disegani. Ribuan prajurit dikerahkan, jalur logistik dibangun dari pedalaman hingga pantai utara, sebuah prestasi logistik yang bahkan bagi zamannya itu sangat luar biasa rumit. Tetapi, di balik visi besar ini, terdapat lapisan kerumitan yang sering kali luput dari sejarah populer. Ada tarik ulur kepentingan di internal elit kerajaan. Tidak semua bangsawan sepakat untuk berperang. Ada faksi-faksi yang melihat potensi keuntungan dari kerjasama ekonomi dengan Belanda. Dan ada juga mereka yang merasa bahwa perang besar ini adalah pertaruhan yang terlalu mahal bagi stabilitas tahta. Anda mungkin bertanya, apakah Sultan Agung tidak menyadari adanya kebocoran informasi di istananya sendiri? Sejarah mencatat bahwa intelijen VOC sangat piawai dalam memainkan politik pecah belah. Mereka menyusup melalui celah-celah ambisi para bangsawan yang tidak puas. Jadi, ketika Anda melihat Sultan Agung begitu yakin dengan strategi penyerangannya, ketahuilah bahwa di waktu yang sama, sang musuh sudah mengantongi informasi tersebut jauh sebelum panah pertama dilepaskan. Inilah babak di mana ambisi besar berbenturan dengan realitas politik yang sangat berlapis. Strategi militer yang brilian di satu sisi, namun dikhianati oleh intrik istana di sisi lainnya. Inilah titik awal kehancuran sebuah mimpi besar yang seharusnya mampu mengubah sejarah Nusantara selamanya. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di tengah hamparan sawah di Tegal atau Cirebon pada tahun 1629. Angin membawa aroma gabah yang baru saja dipanen. Ribuan ton beras yang dikumpulkan dengan satu tujuan utama, memberi makan puluhan ribu tentara Sultan Agung yang akan menggempur Batavia. Namun,
Dalam semalam, langit berubah menjadi merah darah. Bukan karena matahari terbenam, melainkan karena api yang melahap habis seluruh lumbung pangan tersebut hingga menjadi abu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin VOC bisa tahu koordinat tepat lumbung-lumbung rahasia ini? Padahal, wilayah tersebut dijaga sangat ketat oleh prajurit-prajurit elit Mataram. Disinilah kita masuk ke dalam sisi gelap sejarah yang jarang sekali dibahas di buku sekolah Anda. Jika Anda membuka lembaran Dagih Register, sebuah catatan harian VOC di Kastil Batavia, Anda akan menemukan fakta yang sangat menyesakkan dada. Bahwa VOC tidak bekerja sendirian. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tapi ada bisikan dari dalam lingkaran kekuasaan. Data arsip kolonial menunjukkan bahwa intelijen VOC telah menjalin kontak dengan pihak-pihak tertentu di jantung Mataram. Mengapa? Karena bagi sebagian bangsawan di keraton, ambisi Sultan Agung untuk menyatukan Nusantara di bawah satu komando pusat adalah ancaman bagi otonomi mereka. Mereka lebih memilih melihat Sultan Agung gagal di Batavia daripada melihat sang sultan pulang sebagai pahlawan yang kekuasaannya tak lagi bisa diganggu-gugat. Ini bukan sekedar taktik perang biasa. Ini adalah sabotase internal yang sangat sistematis. Anda harus memahami bahwa logistik adalah nyawa dari kampanye militer ini. Dengan ribuan prajurit yang berjalan kaki dari Mataram ke Batavia, stok pangan di Tegal dan Cirebon adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Tanpa beras, bedil dan tombak hanyalah besi tak berguna. Dan tepat saat pasukan Mataram mulai mendekati benteng Batavia, informasi mengenai lokasi lumbung ini dijual kepada komandan VOC. Mari kita telaah lebih dalam. Dalam beberapa korespondensi rahasia pejabat VOC, terungkap bahwa ada oknum lokal yang namanya sengaja dikaburkan atau disamarkan dalam sejarah kita, yang memberikan peta detail jalur suplai pangan Mataram. Sabotase ini mengakibatkan kehancuran logistik yang brutal. Bayangkan, para prajurit yang sudah siap bertempur, tiba-tiba harus menghadapi musuh yang jauh lebih mematikan dari peluru VOC, yaitu kelaparan yang sangat hebat. Sultan Agung bukan tidak tahu akan adanya pengkhianatan ini. Dalam kemarahannya, beliau memerintahkan eksekusi terhadap para komandan yang dianggap lalai menjaga lumbung. Namun, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Struktur politik Mataram saat itu memang sedang berada dalam ketegangan hebat antara sentralisasi kekuasaan sultan dan ego para penguasa daerah yang merasa tertekan. Inilah realitas pahitnya. Batavia tidak jatuh, bukan hanya karena dinding bentengnya yang kokoh atau meriam VOC yang canggih. Batavia tetap berdiri karena di dalam barisan Mataram sendiri ada tangan-tangan yang lebih memilih menusuk dari belakang demi kepentingan politik jangka pendek. Strategi brilian Sultan Agung dipatahkan oleh pengkhianatan yang terorganisir. Sebuah bukti bahwa musuh paling berbahaya bukanlah mereka yang berada di balik tembok benteng lawan, melainkan mereka yang duduk semeja dengan kita dalam perencanaan perang. Kehancuran lumbung pangan ini bukan sekedar kegagalan logistik, melainkan puncak dari konspirasi internal yang mengubah arah sejarah Nusantara selamanya. Dan saat asap dari lumbung yang terbakar itu mulai menghilang, impian untuk mengusir penjajah dari tanah Jawa pun ikut meredup bersama langkah kaki prajurit yang kelaparan. Agustus 1628, di bawah langit Batavia yang lembab dan pengap, ribuan prajurit Mataram berdiri dengan keyakinan penuh bahwa benteng VOC akan segera runtuh. Namun, sejarah mencatat sebuah ironi yang menyakitkan. Seringkali rencana yang terlihat paling brilian di atas kertas adalah rencana yang paling mematikan bagi pembuatnya sendiri. Mari kita bedah secara mendalam babak ini. Tumenggung Bahureksa dan Tumenggung Mandureja, dua panglima besar Sultan Agung, menyadari bahwa menyerbu tembok Fort Batavia secara frontal adalah tindakan bunuh diri.
Meriam-meriam VOC memiliki daya jangkau dan daya hancur yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh infanteri darat manapun. Maka muncullah sebuah ide yang secara strategis sangat masuk akal, membendung Sungai Ciliwung. Tujuannya sangat jelas dan mematikan. Dengan membendung aliran sungai, Mataram berharap dua hal. Pertama, memutus akses air bersih bagi penduduk di dalam benteng, memaksa Jan Pieterszoon Koen untuk menyerah karena haus. Kedua, mengalihkan aliran air untuk membanjiri parit-parit pertahanan musuh, menjadikan benteng tersebut sebagai pulau yang terisolasi. Namun, disinilah titik balik yang mengerikan. Anda harus membayangkan kondisi geografis Batavia saat itu, sebuah rawa-rawa yang panas dengan sirkulasi udara yang buruk. Saat aliran Ciliwung dibendung, air yang seharusnya mengalir deras ke laut menjadi tenang, statis, dan mati. Dalam hitungan hari, air tersebut berubah menjadi kubangan raksasa yang pekat dengan kotoran, bangkai, dan limbah. Pihak Belanda yang mulai putus asa melakukan tindakan yang sangat keji untuk mempercepat kehancuran ini. Catatan kolonial menyebutkan bahwa mereka sengaja membuang bangkai hewan dan kotoran manusia ke arah hulu yang telah dibendung oleh pasukan Mataram. Strategi perang biologis yang tidak disengaja ini berubah menjadi bencana bagi pasukan Nusantara. Air yang Anda kira akan menjadi senjata untuk menaklukkan musuh, justru menjadi racun bagi prajurit Anda sendiri. Bakteri Vibrio cholera mulai berpesta di perkemahan Mataram. Gejalanya datang dengan cepat dan sangat mematikan. Diare hebat, muntah, dan dehidrasi akut yang merenggut nyawa manusia hanya dalam hitungan jam. Ini adalah pemandangan yang menyayat hati. Prajurit-prajurit terbaik dari tanah Jawa yang terbiasa bertempur dengan keberanian luar biasa di medan laga, kini harus tewas dengan kondisi yang sangat merendahkan martabat, lemas tak berdaya di atas tanah becek karena epidemi kolera. Ribuan nyawa melayang, tanpa sempat mengayunkan keris mereka sekalipun ke arah lawan. Kegagalan pengepungan 1628 ini memberikan kita sebuah pelajaran militer yang sangat mahal. Strategi membendung sungai yang awalnya dianggap sebagai masterpiece taktis justru berubah menjadi senjata makan tuan karena ketidaksiapan dalam menghadapi dampak lingkungan. Sultan Agung memang seorang visioner, namun di rawa-rawa Batavia, beliau tidak hanya bertempur melawan kompeni, tetapi juga melawan maut yang tak terlihat. Sebuah epidemi yang meruntuhkan moral dan kekuatan fisik pasukannya sebelum benteng Batavia sempat tersentuh. Dan saat tumpukan jenazah mulai memenuhi bantaran sungai yang mereka bendung sendiri, para panglima Mataram menyadari satu hal yang pahit. Pengepungan ini telah berakhir, bahkan sebelum meriam terakhir berhenti menggonggong. Kekalahan ini bukan karena kurangnya keberanian, melainkan karena taktik yang mengabaikan keganasan alam Nusantara itu sendiri. Tapi, di balik kabut kematian yang menyelimuti rawa-rawa Batavia, ada sebuah narasi yang jauh lebih gelap dari sekedar kelaparan atau wabah. Sebuah kenyataan pahit yang seringkali terkubur jauh di bawah narasi heroisme yang biasa kita dengar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin pergerakan ratusan ribu pasukan Mataram dengan logistik raksasa bisa terbaca begitu mudah oleh VOC? Jawabannya, bukan karena kecanggihan teknologi Belanda, melainkan karena pengkhianatan. Tepat di barisan paling depan. Memasuki bulan-bulan krusial di tahun 1629, koordinasi antara Komando Pusat di Mataram dengan para panglima di lapangan mulai retak. Dalam catatan sejarah yang lebih mendalam, kita melihat adanya indikasi kuat bahwa intelijen VOC di bawah perintah Gubernur Jenderal Jacques Speks yang baru saja menggantikan Jan Pieterszoon Koen berhasil menyusup ke lingkaran dalam perwira tinggi Mataram. Anda harus membayangkan situasinya. Di satu sisi, Sultan Agung menuntut kemenangan mutlak atau hukuman mati bagi yang gagal. Di sisi lain, para panglima seperti Tumenggung Singaranu dan Mandureja mulai menyadari bahwa misi ini adalah misi bunuh diri. Tekanan psikologis inilah yang dimanfaatkan oleh mata-mata VOC. Dokumen-dokumen kolonial mengisyaratkan adanya aliran informasi mengenai titik-titik lemah pertahanan Mataram dan posisi persediaan makanan yang tersisa. Komunikasi yang seharusnya menjadi urat nadi pertempuran justru menjadi lubang jarum bagi kehancuran. Bayangkan saja,
instruksi rahasia dari keraton seringkali sampai ke telinga petinggi VOC, bahkan sebelum instruksi itu dilaksanakan di medan laga. Inilah yang menjelaskan mengapa setiap kali pasukan Mataram mencoba melakukan serangan mendadak atau membangun kanal baru untuk memutus aliran air Batavia, VOC selalu selangkah lebih maju. Mereka seolah tahu persis di mana harus menempatkan meriam mereka. Keunggulan jumlah pasukan yang seharusnya menjadi kartu as Sultan Agung seketika menjadi tidak berarti. Saat pengkhianatan merayap di barisan perwira, percayapan antar prajurit pun runtuh. Anda tidak lagi hanya takut pada peluru musuh di depan, tapi juga waspada pada belati kawan di belakang. Puncaknya kegagalan ini bukan lagi soal strategi militer yang meleset. Ini adalah sabotase sistematis. Jalur pasokan yang sudah tipis sengaja dibiarkan terbuka untuk disergap, dan koordinasi antar unit sengaja dibuat kacau. Sultan Agung dari singgasananya di Jawa Tengah mulai mencium bau busuk ini. Beliau menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah benteng batu Batavia, melainkan rayap yang menggerogoti tiang-tiang kekuasaannya sendiri. Tragedi ini mencapai titik nadir saat para panglima yang gagal kembali ke Mataram. Mereka tidak disambut dengan simpati, melainkan dengan hukuman yang mengerikan. Namun, nasi telah menjadi bubur. Pengkhianatan di tahun 1629 ini bukan hanya menggagalkan penaklukan Batavia, tapi juga meninggalkan luka permanen dalam sejarah militer Nusantara. Sebuah pengingat pahit bagi Anda bahwa sedahsyat apapun kekuatan sebuah bangsa, ia akan runtuh jika fondasi kesetiaannya telah retak dari dalam. Pasca badai di tahun 1629 itu, hening yang mencekam menyelimuti tanah Jawa. Kegagalan di Batavia bukan sekedar kekalahan militer biasa bagi Sultan Agung. Ini adalah sebuah titik balik yang mengubah peta sejarah Nusantara selamanya. Bayangkan, Anda berada di posisi sang sultan, seorang visioner yang hampir saja mengusir penjajah dari tanah ini. Namun harus melihat mimpinya hancur, bukan karena peluru meriam Belanda, melainkan karena api yang dinyalakan oleh tangan bangsanya sendiri. Mari kita bedah secara mendalam. Dampaknya dari kegagalan ini sangat masif. Secara geopolitik, VOC yang tadinya nyaris angkat kaki, tiba-tiba mendapatkan napas kedua. Disayangkan, mereka menyadari satu celah fatal dalam struktur kekuasaan Mataram, yaitu pengkhianatan internal. Sejak saat itu, strategi Belanda berubah total. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan benteng dan kapal perang, melainkan mulai memainkan politik divide et impera yang lebih licin. Mereka belajar bahwa untuk meruntuhkan raksasa seperti Mataram, mereka tidak perlu menghancurkan pintunya dari luar, cukup dengan menyogok orang dalam untuk membuka kuncinya. Secara ekonomi dan logistik, Mataram mengalami trauma hebat. Pembakaran lumbung-lumbung padi di jalur logistik yang dilakukan oleh para pembelot demi menyabotase misi Sultan Agung, menyisakan luka kelaparan yang panjang bagi rakyat jelata. Anda harus memahami bahwa ini adalah sabotase terstruktur. Ada indikasi kuat bahwa beberapa penguasa lokal di pesisir utara merasa terancam dengan sentralisasi kekuasaan Sultan Agung. Bagi mereka, lebih baik tunduk pada VOC yang hanya peduli pada dagang daripada tunduk pada Mataram yang menuntut kesetiaan total secara politik dan spiritual. Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan. Demi ambisi kecil mempertahankan otonomi daerah, mereka mengorbankan kedaulatan besar sebuah bangsa. Sultan Agung kemudian menarik diri. Meski beliau tetap menjadi sosok yang ditakuti, fokusnya bergeser. Energi yang tadinya digunakan untuk ekspansi militer dialihkan untuk memperkuat identitas budaya dan spiritual Mataram. Disinilah kita melihat lahirnya akulturasi besar antara Islam dan tradisi Jawa, pembuatan kalender Jawa, hingga pembangunan makam megah di Imogiri. Namun, di balik semua kemegahan budaya itu, sejarah mencatat sebuah peringatan bisu. Refleksikan hal ini bersama saya.
Mengapa sebuah imperium yang memiliki ribuan prajurit pemberani dan kavaleri yang ditakuti bisa bertekuk lutut di hadapan sebuah tembok kecil di Batavia? Jawabannya bukan pada kekurangan senjata, tapi pada retaknya fondasi kepercayaan. Sejarah ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berdiri di depan mata dengan pedang terhunus, melainkan mereka yang duduk di samping kita, namun menyimpan belati di balik punggungnya. Kegagalan penaklukan Batavia adalah monumen peringatan tentang bahaya perpecahan. Visi besar Sultan Agung untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kedaulatan, luluh lantak karena ego-ego kecil dan pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan kepentingan pribadi. Seandainya saja, lumbung-lumbung padi itu tidak dibakar oleh tangan-tangan pribumi yang haus jabatan, mungkin wajah Indonesia hari ini akan sangat berbeda. Anda tidak akan melihat 300 tahun penjajahan berikutnya. Pada akhirnya, sejarah Sultan Agung dan Batavia adalah cermin besar bagi kita semua. Sebuah bangsa yang besar hanya bisa diruntuhkan oleh satu hal, pembusukan dari dalam. Ketika kesetiaan bisa dibeli dan persatuan dianggap sebagai beban, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. Tragedi 1629 bukan hanya tentang kekalahan Mataram, tapi tentang hilangnya kesempatan emas Nusantara untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, jauh sebelum fajar kemerdekaan 1945 menyingsing. Kini, saat debu bertempuran di tembok Batavia telah lama mengendap dan nama Sultan Agung telah terukir abadi sebagai pahlawan, ada satu pertanyaan besar yang harus Anda renungkan. Apa yang sebenarnya tertinggal dari puing-puing kegagalan tahun 1629 itu? Sejarah seringkali hanya mencatat angka kematian, tanggal penyerangan, atau strategi yang meleset. Namun, jika Anda membedah lapisan demi lapisan tragedi ini, Anda akan menemukan sebuah refleksi yang sangat dingin tentang jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Kegagalan Sultan Agung di depan gerbang Batavia bukanlah sekadar masalah kekurangan logistik atau hantaman wabah kolera. Itu adalah manifestasi dari luka lama yang terus menghantui Nusantara. Keretakan dari dalam. Bayangkan, Anda memiliki visi yang begitu besar, sebuah persatuan di bawah payung Mataram untuk mengusir penjajah. Namun, visi itu runtuh, bukan karena musuh Anda lebih berani, melainkan karena ada tangan-tangan di sisi Anda yang justru membantu musuh membangun bentengnya. Pengkhianatan di lumbung-lumbung padi Tegal bukan hanya sabotase militer. Itu adalah simbol dari pengikisan kesetiaan demi kepentingan sesaat. Inilah legacy atau warisan pahit yang harus Anda pahami. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa kedaulatan sebuah negara adalah struktur yang sangat rapuh. Ia tidak hanya dijaga oleh barisan prajurit atau tajamnya keris pusaka, melainkan oleh keutuhan visi dari setiap orang yang berdiri di dalamnya. Ketika kepentingan pribadi atau kelompok mulai berbisik lebih keras daripada kepentingan bangsa, maka saat itulah kekalahan sebenarnya dimulai, bahkan sebelum genderang perang dipukul. Sultan Agung memang gagal merebut Batavia, dan sejarah kemudian menyeret Nusantara ke dalam kegelapan kolonialisme selama berabad-abad berikutnya. Namun, kegagalan itu menyisakan pesan yang melampaui zaman bagi Anda dan saya. Musuh terbesar yang bisa meruntuhkan sebuah bangsa yang besar bukanlah armada kapal perang asing atau teknologi persenjataan yang canggih. Musuh itu ada di dalam cermin. Ia adalah ketidakmampuan kita untuk bersatu, ego yang sulit diredam, dan kesetiaan yang bisa dibeli. Memahami peristiwa 1629 berarti menyadari bahwa tanpa integritas kolektif, kejayaan hanyalah fata morgana. Batavia mungkin tidak jatuh hari itu, namun Sultan Agung telah mewariskan sebuah cermin besar bagi kita semua, bahwa sebuah bangsa hanya bisa berdiri tegak dan tidak tergoyahkan selama ia tidak membiarkan dirinya keropos dari dalam.
Sejarah telah memberikan pelajarannya. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah kita akan terus mengulang siklus pengkhianatan yang sama, atau akhirnya belajar untuk menjaga kedaulatan ini dengan satu visi yang tak terpecahkan? Saya Roy, terima kasih telah menyelami sisi gelap sejarah ini bersama saya di Roy Story. Sampai jumpa di penyelidikan berikutnya.